Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 5C, dengan dosen pembimbing Bapak Sugeng Prayitno SEMM, dengan tema UTS Pasar Uang dan Modal. Pendahuluan. Investasi di pasar internasional semakin menarik perhatian para inspektor karena memberikan akses ke peluang pertumbuhan di luar negeri. Dengan pasar yang terus berkembang dan saling berhubungan secara global, investasi lintas negara menjadi cara strategis untuk memperluas portofolio. Apa itu investasi internasional? Investasi internasional adalah kegiatan menanamkan modal pada instrumen keuangan atau aset di luar negeri. Instrumen ini dapat berupa saham perusahaan asing, obligasi internasional, reksadana global, atau aset fisik seperti properti luar negeri. Tujuan utama dari investasi ini adalah untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi di negara lain dan mendiversifikasi risiko di pasar domestik. Tujuan diversifikasi global. Diversifikasi global bertujuan untuk menyebarkan risiko investasi dengan tidak hanya bergantung pada suatu pasar atau satu mata uang. Dengan berinvestasi di negara dan sektor, investor dapat mengurangi dampak negatif dari kondisi ekonomi lokal. Perkembangan pasar. Perkembangan pasar dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang atau jasa, baik dari sisi struktur, mekanisme, pelaku maupun teknologi yang digunakan. Berikut menjelaskan lebih lengkapnya. 1. Pengertian umum. Perkembangan pasar adalah perubahan yang terjadi dalam sistem perdagangan yang mencakup cara transaksi, jenis produk, perilaku konsumen, dan strategi produsen, sering dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi. 2. Bentuk perkembangan pasar. Perkembangan pasar tradisional ke modern. Dahulu pasar didominasi oleh pasar tradisional atau jual beli barang langsung tawar-menawar. Kini berkembang menjadi pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan toko online. 2. Perkembangan pasar fisik digital. Munculnya e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Transaksi semakin mudah dengan pembayaran digital, QRIS, e-wallet, mobile banking. 3. Perkembangan globalisasi pasar. Produk globalisasi pasar atau produk lokal dapat dijual ke luar negeri atau ekspor. Pasar internasional menjadi lebih terbuka karena perdagangan bebas dan teknologi informasi. 4. Pasar internasional menjadi lebih terbuka karena perdagangan bebas dan teknologi informasi, perkembangan produk dan layanan. Adanya inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen, fokus pada kualitas, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Faktor yang mendorong perkembangan pasar: kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, dan preferensi konsumen, globalisasi ekonomi, inovasi produk dan strategi pemasaran, dukungan pemerintah dan kebijakan perdagangan. 4. Dampak perkembangan pasar positif: memperluas peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi, memperkuat daya saing produk nasional. Negatif: persaingan semakin ketat, pasar tradisional bisa tertinggal, resiko penipuan online dan penyalahgunaan data. Manajemen lembaga keuangan. Manajemen lembaga keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk mencapai tujuan keuangan secara efektif dan efisien. Berikut penjelasan ringkas dan terstruktur. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang kegiatannya
utamanya berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan, investasi atau kredit. Contoh, bank umum, BPR, bank syariah. Non-bank asuransi, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan. 2. Tujuan manajemen lembaga keuangan: menjaga likuiditas agar lembaga mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, menjamin profitabilitas atau keuntungan dengan risiko yang terkendali, memelihara solvabilitas atau kemampuan jangka panjang, memastikan kepatuhan terhadap regulasi otoritas moneter OJK, DSN, MUI untuk lembaga syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pihak penyimpanan dan investor. Fungsi utama manajemen lembaga keuangan: bidang penjelasan, manajemen dana, mengatur sumber dana atau tabungan, deposito, modal sendiri, dan penggunaan dana atau kredit investasi. Manajemen risiko, mengelola risiko likuiditas, kredit pasar, operasional, dan reputasi. Manajemen investasi, menentukan portofolio investasi dan menguntungkan namun aman. Manajemen kepatuhan atau compliance, memastikan seluruh kegiatan sesuai regulasi, terutama bagi lembaga keuangan syariah. Manajemen SDM dan operasional, mengelola pegawai, sistem, teknologi, dan layanan pelanggan. 4. Prinsip manajemen lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian atau prudential principle, transparansi dan akuntabel, efisiensi dan efektivitas, good corporate governance atau GCG. Untuk lembaga keuangan syariah, prinsip keadilan masalah dan larangan riba, Gahar, seperti Maisir. 5. Tantangan dalam manajemen lembaga keuangan: fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, perubahan regulasi OJK atau BI, risiko kredit macet, persaingan antar lembaga keuangan, perkembangan teknologi finansial atau fintech dan digital bank. 6. Manajemen lembaga keuangan syariah berada dari konvensional karena berdasarkan akad atau mudharabah, murabah, ijarah, dan sebagainya. Tujuan tidak hanya untuk profit, tapi masalah dan keadilan sosial. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Faktor nilai tukar mata uang: investasi di luar negeri memiliki risiko tambahan seperti ketidakstabilan politik, perbedaan hukum, dan regulasi seperti fluktuasi ekonomi global. Selain itu, investor juga menghadapi risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjadi aset di pasar asing. Pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal adalah dua bagian penting dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Namun keduanya memiliki tujuan, instrumen, dan jangka waktu yang berbeda. Berikut penjelasannya. 1. Pasar uang atau money market. Pengertiannya, pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Tujuan utama menyediakan dana jangka pendek bagi perusahaan atau pemerintah, mengatur likuiditas perbankan, memberi peluang investasi dengan risiko rendah bagi investor. Instrumen pasar uang, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBU, deposito berjangka, commercial paper atau surat yang utang perusahaan jangka pendek, call money atau pinjaman antar bank. Pelaku pasar uang bank sentral, misalnya Bank Indonesia, bank umum, lembaga keuangan non-bank, perusahaan besar, investor institusional. Pasar modal atau capital market. Pengertian pasar modal adalah tempat menjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek
dan jangka panjang seperti saham dan obligasi dengan tujuan pembiayaan investasi dan ekspansi bisnis. Tujuan utama: menghimpun dana jangka panjang bagi perusahaan, menyediakan sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen pasar modal: saham kepemilikan perusahaan, obligasi atau surat jangka panjang, reksadana, right issue dan warrant, suku atau obligasi syariah. Pelaku pasar modal: emitmen, perusahaan yang menjual efek. Investor: bursa efek, misalnya BI, OJK atau pengawas. Perusahaan sekuritas. Perbandingan singkat. Aspek pasar uang pasar modal. Jangka waktu 1 tahun. Tujuan likuiditas jangka pendek, pendanaan jangka panjang. Instrumen: SBI, SPBU, deposito, saham, obligasi, sukuk. Risiko dan imbal hasil rendah lebih tinggi. Pengawasan Bank Indonesia, OJK. Pelaku utama bank dan lembaga keuangan, emitmen dan investor publik. Kesimpulan: investasi di pasar uang dan modal menawarkan peluang untuk memperluas portofolio, meningkatkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko melalui diversifikasi. Namun, seperti semua bentuk investasi, ada risiko yang harus dipahami dan dikelola dengan bijak. Dengan strategi yang tepat dan pengetahuan yang cukup, investor dapat meraih manfaat maksimal dari dunia investasi global yang dinamis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salahnya. Saya ucapkan terima kasih.